Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Tujuan Tuhan menguji dan memurnikan iman kita. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang saya kasihi, saat ini kita sedang masuk dalam masa-masa akhir zaman, di mana iman setiap orang percaya diuji dan dimurnikan. Iman yang sejati harus berhasil diuji dan dimurnikan. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apa saja tujuan iman diuji dan dimurnikan? Berdasarkan firman Tuhan, maka ada 5 tujuan iman diuji dan dimurnikan, yakni yang pertama, iman diuji untuk dipromosikan oleh Tuhan. Otoritas dan kuasa datang terlebih dahulu dengan adanya ujian iman. Sebagai contoh, Yusuf selama 13 tahun mengalami berbagai macam ujian. Dia ditolak, dibenci, direndahkan, dibuang, difitnah, dan dilupakan. Dan Yusuf lulus melalui semua itu, dan semua kesengsaraan itu membawanya kepada promosi Allah. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Allah melihat kualitas iman Yusuf yang luar biasa. Sebab di saat mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, Yusuf tidak kecewa dan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi justru memandang semua masalah dengan cara positif. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kemudian yang kedua, tujuan iman diuji dan dimurnikan adalah untuk mengalami kesempatan belajar dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, dengan membaca Alkitab, kita akan menemukan solusi dari setiap ujian yang kita hadapi. Dan kita bisa belajar dari guru agung kita, Tuhan Yesus. Saat masih di dunia, sebagai manusia, ia juga mengalami berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat sekali. Namun Tuhan Yesus tidak pernah gagal.
Dalam Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kemudian yang ketiga, tujuan iman diuji dan dimurnikan adalah untuk dapat mengalami kuasa Tuhan. Prinsipnya ialah bahwa kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan jika iman kita tidak diuji dan dimurnikan. Jadi, semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar pula mujizat yang akan dinyatakan Tuhan ke dalam hidup kita, asalkan kita mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kemudian yang keempat, tujuan iman diuji dan dimurnikan adalah untuk membuktikan kesetiaan Tuhan kepada kita. Harus kita akui bahwa setiap kali kita tidak setia kepada Tuhan, ujian datang menimpa hidup kita. Namun, sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, justru sebaliknya, Tuhan tetap setia kepada kita. Artinya, ujian yang kita alami tidak mengurangi kesetiaan Tuhan kepada kita. Dengan berbagai ujian yang kita alami, akan terbukti apakah kita semakin menjauh dari Tuhan atau malahan semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan masalah hidup yang kita hadapi, membuat kita semakin menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Karena itu, kita harus tetap tekun beriman sampai pada akhirnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian yang kelima, tujuan iman diuji dan dimurnikan adalah untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dengan ujian yang kita alami, akan menyadarkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban untuk semua masalah kita. Bukan dengan harta, kepandaian, atau kekuasaan yang membuat kita berhasil mengatasi masalah, tetapi hanya dengan berserah kepada Tuhan, maka segala kesukaran hidup yang kita alami teratasi. Pandanglah Dia, sebab Dia lebih besar dari semua masalah kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, inilah 5 tujuan iman kita diuji dan dimurnikan. Setiap kita harus melalui proses pemurnian agar iman kita memiliki kualitas yang tinggi. Namun kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang kita alami itu melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan tahu kapan waktu proses tersebut selesai. Percayalah, pencobaan kita saat ini, betapapun pahitnya, telah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Hidup kita bagaikan emas yang harus dibakar untuk mendapatkan emas yang murni yang berkualitas. Sang pemurni atau Tuhan duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan.
Jadi saudaraku yang saya kasihi, bertahanlah dalam proses pemurnian iman. Percayalah, kita pasti bisa melaluinya bersama Tuhan. Percayalah bahwa kesukaran dan kesengsaraan hidup bukanlah tujuan, namun itu adalah sarana yang dipakai Tuhan agar kita dapat menjadi sebuah karya Tuhan yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya ujian dan persoalan apapun yang menimpa kami tidak akan melebihi batas kekuatan kami. Kami menyerahkan hidup kami untuk dimurnikan semakin indah bagi kemuliaan nama-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.